Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ida Ristiana, MPM 110, kelas M4, mata kuliah Anggaran Perusahaan, dosen pembimbing Haja Jenny Susianti. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang teori kapital struktur. Pengertian kapital struktur. Struktur modal merupakan ukuran keuangan antara utang jangka pendek dan jangka panjang dan modal itu sendiri. Dalam melakukan kegiatan perusahaan, struktur modal dapat menjadi masalah yang penting untuk perusahaan karena baik atau buruknya struktur modal akan mempengaruhi langsung pada posisi finansial perusahaan. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini dapat diartikan adalah hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan juga bisa dengan pernyataan kepemilikan perusahaan. Berikut adalah contoh soal dari PT Jazz. Dari soal ini kita diminta untuk menghitung 1. ROA, 2. Financing cost, 3. Current ratio. Kita hitung dulu ROA. Rate of return on current asset, yaitu 10% dikali 600, sebesar 60 juta rupiah. Rate of return on fixed asset, yaitu 25% dikali 1.800, sehingga diperoleh 450 juta rupiah. Kemudian total profit. Total profit yaitu 60 juta ditambah 450, sehingga diperoleh untuk total profit sebesar 510 juta rupiah. Jadi, diperoleh untuk ROA sebesar 21,25%. 2. Financing cost. Cost of current liability, yaitu 14% dikali 300, yaitu sebesar 42 juta rupiah. Cost of long term debt, yaitu 18% dikali 2.100, sehingga diperoleh 378 juta rupiah. Kemudian total financing cost, yaitu 42 juta rupiah ditambah dengan 378 rupiah, sehingga diperoleh untuk total financing cost sebesar 420 juta rupiah. 3. Current ratio. Current asset atau current liability yaitu sebesar 200%. Kita akan mengetahui menurunkan current asset atau menambah current liability. Pertama, menurunkan current asset, yaitu rate of CA yaitu 8% dikali 500, sehingga diperoleh 40 juta. Kemudian, rate of FA 20% dikali 1.800, sehingga diperoleh 360 juta. Untuk total profit 40 juta ditambah 360 juta, sehingga diperoleh total profit sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan untuk ROA diperoleh 16,67% dan untuk current ratio sebesar 166,67%. Sekarang untuk penambah current liabilitas, yaitu cost of CL 14% dikali 400, sehingga diperoleh 56 juta rupiah. Cost of LTD yaitu 18% dikali 2.100, sehingga diperoleh 378 juta rupiah. Kemudian untuk total financing cost yaitu 56 juta ditambah 378 juta, sehingga diperoleh untuk financial cost sebesar 434 juta rupiah, sehingga current ratio sebesar 1,50%. Berdasarkan tes di atas, maka diturunkannya CA masih menguntungkan daripada penambahan
JL, sehingga dapat disimpulkan bahwa sumber dana lebih banyak apabila diambil dari karet aset. Berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Dari contoh soal ini, seorang manajer keuangan meminta kepada kita untuk menghitung berapakah ROE (Return on Equity) yang paling layak untuk diterima. Pertama yang kita akan hitung dulu yaitu kondisi ekonomi yang menurun sebesar 50%. Jadi untuk fixed asset sebesar Rp5.000.000, karet aset yaitu Rp5.000.000, total aset Rp10.000.000, utang 45% sebesar Rp4.500.000, ekuitas sebesar Rp5.500.000, EBIT 8,5% sebesar Rp850.000, interest cost 9% sebesar Rp405.000, EBIT yaitu sebesar Rp445.000, take 22% sebesar Rp97.900.000, dan EAT sebesar Rp347.100.000. Kemudian yang kedua yaitu kondisi ekonomi stabil 45%, diperoleh untuk fixed aset sebesar Rp5.000.000, karet aset sebesar Rp4.500.000, total aset sebesar Rp9.500.000, utang 45% sebesar Rp4.275.000, ekuitas sebesar Rp5.255.000, EBIT 8,5% sebesar Rp850.000, interest cost 9% sebesar Rp384.750.000, EBIT sebesar Rp465.250.000, take 22% sebesar Rp355.000, dan EAT sebesar Rp362.895.000. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi ekonomi berkembang 30%, sehingga diperoleh untuk fixed aset sebesar Rp5.000.000, karet aset sebesar Rp3.000.000, total aset Rp8.000.000, utang 45% Rp3.600.000, ekuitas Rp4.400.000, EBIT 8,5% Rp850.000, interest cost 9% Rp324.000, EBIT yaitu Rp526.000, take 22% sebesar Rp115.720.000, dan EAT yaitu sebesar Rp410.280.000, sehingga diperoleh untuk REA kondisi ekonomi menurun sebesar 0,06310901, sedangkan untuk ROE kondisi ekonomi stabil sebesar 0,06945359, dan untuk kondisi ekonomi berkembang untuk ROE kondisi ekonomi berkembang sebesar 0,0932454555. Itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.